Ini di hadapan kita adalah sebuah Volt 4 ya. Jadi seperti ini penampakannya ya. Tuh ya. Masih mulus, masih bagus. Saya pakai kurang lebih sekitar 2 tahun ya, dan tiba-tiba pertamanya layar depannya tadinya kedap-kedip. Kedap-kedip, mati hidup ya. Terus saya pikir, wah ini kabel fleksibel ini bener nih kayak. Terus makin lama tiba-tiba no signal ya, nggak ada signal SIM card, nggak ada signal dari wifi. Dan lama-lama pula, makin lama udah nggak bisa dipencet-pencet teman-teman ya, mati total. Tuh ya, mau dipencet volume bawah dan powernya juga mati total nih ya, kayak gini nih ya mati total ya mati total ya. Mau layar depan, layar belakang juga mati total. Dia cuma bisa hidup kalau kita colokin pakai kabel chargernya. Ini dia. Dan kalau dicolokin juga kadang-kadang dia nggak mau langsung nyala ya. Ini kadang-kadang juga nggak mau kelihatan tulisan charge-nya, terus nanti kelihatan sinar hijau di sini sinar putih. Nah ini kan nggak muncul nih, muncul nggak untuk charge-nya? Tuh ya, ini juga nggak mau hidup ya temen-temen ya. Cuma tadi sebentar doang nih muncul gini. Terus udah gitu depannya juga sama ya tuh, begini doang tuh. Terus ditekan, dia nggak mau hidup juga nih. Nggak mau hidup. Nah ini baru mau hidup. Kadang-kadang nggak mau hidup ya temen-temen ya. Ini lagi mau hidup nih. Ya tuh, kayak gitu tuh mati lagi. Lihat gak? Ini kan? Terus ini dinyalain lagi. Mati lagi ya kan? Coba lagi kita cabut lagi ya. Terus kadang-kadang kita gerakin dikit-dikit kayak gini fleksibelnya. Terus kita tunggu dulu nih. Kita tunggu dulu sampai dia, biasanya kalau muncul persentase charge-nya baru bisa ditekan, baru bisa start up ya. Nah kalau ini nggak bisa nih. Terus udah gitu kalau di charge juga nggak nambah-nambah teman-teman, tetap segitu-segitu aja, nggak naik-naik. Nah kayak gini, kita diamin dulu, mesti sampai didiamin dulu. Terus udah gitu sampai dia muncul ada persentasenya 70%, 50%, baru bisa dipencet tekan tombol powernya, baru mau nyala ya. Dan itu juga sinyal SIM card-nya tidak detect, dan wifi juga kagak detect. Nah booting lagi kan, ulang lagi kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gini. Di depannya juga coba kita lihat di depannya. Nggak bisa juga, nggak bisa. Ini yang kena adalah kabel fleksibel di bawah layar utama ini ya temen-temen ya. Jadi harus dibongkar semuanya. Copotin dulu, dan ini juga dicopotin, dicopotin juga ya, dilepasin ya, baru bisa. Oke lah teman-teman, kurang lebih kayak gini ya, nggak mau hidup ya. Dan kalau mau hidup juga sinyalnya kagak ada. Saya belum bisa tunjukin karena dia nggak mau nyala-nyala. Kemarin masih bisa nyala, sekarang udah nggak mau nyala sama sekali nih. Oke teman-teman, nanti kita lanjutin setelah kita bongkar layarnya ya teman-teman ya. Halo teman-teman, nah ini saya mau mulai proses untuk buka layar depannya dan layar depan, layar dalamnya ya, dan back case-nya ini saya mau buka. Dan ini saya mau kasih lihat alat-alat yang akan dipakai ya. Ini ada quick glue breaker. Nah, easy to use, fast action, no residual, safe for device. Jadi ini ada untuk pelunak lemnya dia ya teman-teman. Jadi sekelilingnya nanti kita dikit-dikit ya kita kasih ini pelunak lemnya. Jadi nanti kita bisa langsung angkatnya gampang pakai plastik tipis ya. Dan ini adalah untuk kabel fleksibelnya, kalau teman-teman bisa lihat ya. Kabel fleksibel yang mau saya ganti ini ada dua ya. Jadi ini dia kabel fleksibel yang bermasalah ya teman-teman ya, di bawah layar ini ya. Yang satu adalah ini kabel fleksibelnya yang rusak ya. Dan satu lagi ini ya. Ini kabel-kabel yang bermasalah ya teman-teman ya, yang harus kita ganti.
soketnya kita pasang di sini dan di sini harus kita selipin nanti di bawah layar ya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nanti kita sambung kembali videonya. Nah, ini ya teman-teman ya, udah ada di hadapan kita Volt 4 ya. Ini tampak depannya dan ini tampak dari dalamnya. Ini sebenarnya saya udah buka ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini frame-nya udah saya angkat dan layarnya udah terbuka semua ya. Cuma karena nempel-nempel lagi karena ada sisa double tipnya ya. Dan ini juga saya udah bongkar nih, bongkar dan saya nanti tinggal angkat jadi supaya tidak memperpanjang durasi videonya teman-teman ya. Jadi kita mau ganti, usahain coba kabel fleksibel bagian dalamnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kabel fleksibelnya. Ini saya kasih lihat dulu ya teman-teman ya. Jadi supaya bisa kelihatan. Ini banyak variasi sih ya teman-teman ya di online ya, banyak yang jual, tapi saya nggak tahu nih kualitasnya mana yang bagus, mana yang original sih. Ini semua bilangnya original, bukan copotan ya. Jadi ya, ini original semuanya. Nah, ini sih saya beli harganya di atas 200.000 ya teman-teman ya, sepasang ya. Udah dapat yang ini satu dan dapat yang dua ini ya teman-teman ya. Tuh ya, kalau teman-teman bisa lihat ya. Nah, kayak gini ya. Oke. Ini satu, ini dua. Nah, ini untuk mengganti dia ribet nih teman-teman, karena mesti bongkar semua isi perutnya. Dan nggak bisa cuma bagian luarnya aja yang diganti, dicopotin ya maksudnya. Mesti bagian dalam lensa LCD juga mesti dicopot. Baru bisa kita ganti si kabel fleksibelnya ini. Tuh ya. Nah, ini kita mau coba masukin dulu. Kita taruh dulu ya. Dan ini saya menggunakan ini ya teman-teman ya, alat-alatnya. Jadi semacam ini, tapi harus lebih tipis lagi ya. Jadi bekas dari pelapis dari ini ya, anti gores. Kalau ini kan lebih agak tebal. Nah, kalau ini saya pakai yang pelapis bekas anti gores, jadi diselipin pelan-pelan ke dalam layarnya atau sisi-sisinya teman-teman ya. Pelan-pelan masukin. Kalau udah bisa kebuka baru pakai ini, masukinnya ya pelan-pelan, tinggal di set-set pakai plastik ini pelan-pelan sampai double tipnya semua keangkat. Tapi sebenarnya paling utama adalah kalian tetesin pakai ini dulu ya, quick glue breaker. Jadi di sepanjang ini kalian masukin cairannya supaya double tipnya bisa lunak ya. Ini saya udah pakai udah sampai segini ya, dari penuh sampai tinggal segini tuh. Ini paling penting ini yang mujarab sini. Jangan pakai model-model kayak gini. Ini kenapa saya kasih lihat aja. Jangan pakai model kayak gini ya temen ya, karena kecongkel bisa pecah. Ini juga nggak bisa dipakai ya temen-temen ya, walaupun tipis kayak gini. Tapi ini terpakainya setelah dia udah ngangkat dikit, baru kita seset pelan-pelan pakai ini ya. Dan ini apalagi ini lebih keras nih, ini bahaya. Ini khusus yang udah kita mau seset aja, yang double tip yang udah bener-bener udah lunak ya, baru bisa. Jadi intinya adalah mau buka back case belakangnya, lensa LCD tampak depannya, tampak dalamnya harus pakai plastik ini, atau pakai yang paling tipis lagi adalah plastik bekas si anti gores handphone ya. Dan ini untuk kalian tahu juga, baut-bautnya udah saya copot-copotin bagian dalamnya ya teman-teman ya. Nah, ini baut-bautnya kayak gini tuh ya. Ini udah saya copot-copotin. Dan ini bekas frame-frame-nya ya teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, udah patah-patah ya tuh. Jadi kalau udah dicopotin dia patah-patah ya, jadi nggak bisa keangkat semua dengan rapi. Jadi kalian harus beli lagi frame-nya kayak gini. Di online banyak yang jual sih, ininya sama gulu-gulunya nanti ada yang jual ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita buka penampakan dalamnya ya. Jadi ini mesti hati-hati ya temen ya. Ini saya mau kasih lihat ini di back case nya belakangnya, karena saya pertama cuma amatir doang, baru pertama kali bongkar Volt ya. Ini adalah pertama kali saya bongkar Volt, jadi saya tidak sarankan untuk teman-teman untuk bongkar sendiri ya, kalau tidak mau ada resiko dan belum ahli sebelumnya. Ini jadi saya congkel dulu nih pakai ini nih, dan akhirnya backlash-nya jadi agak rusak dikit ya di sini ya, backcase-nya.
Tapi ya nggak apa-apa, ini kan cuma bagian belakang, bukan layar LCD-nya ya. Kalau layar LCD-nya rusak bisa pecah, ya kalian harus beli yang barunya ya temen ya. Oke, nah ini kita buka dulu ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat, jadi ini kita karena udah mudah ya, karena ini udah terbuka, jadi tinggal kita buka aja, tinggal kita angkat aja. Nah, oke. Nah, ini untuk back case-nya ya. Jadi ini masih ada double tipnya, nanti tinggal kita angkat, tinggal beli yang baru adhesifnya, tinggal tempelin lagi ya. Ini yang pertama, ini depannya gini ya. Terus layarnya nih, ini yang paling sulit ya. Ini harus kita angkat pelan-pelan nih. Tapi karena ini udah terangkat sama saya, jadi udah lebih mudah ya. Nah, tuh ya. Kayak gini ya teman-teman ya. Ini untuk bagian LCD-nya masih ada double tape-nya, mesti dibersihin, nanti hati-hati pelan-pelan ya. Nah, ini tampak depannya aman ya. Terus kalau udah, kita pisahkan dulu ya, karena ini ada bagian yang paling sensitif. Jadi kita masukin ke plastik dulu biar aman. Jadi biar tidak mengganggu. Kalau rusak lebih mahal lagi nanti resikonya. Oke, ini kita singkirkan dulu di sini ya. Kita masuk pakai plastik. Nah, ini kalau kita lihat, ini udah saya buka semua ya baut-bautnya ya. Kayak gini. Dan ini saya tutupin juga pakai selotep anti panas ya, supaya tidak kena kameranya nanti. Jadi kalau kena jari kan nanti kotor ya. Jadi kita ini dulu, kita pisahkan dulu ya. Nah, sekarang tinggal kita buka dengan menggunakan pinset ya, atau mau capitan boleh, pinset boleh. Kita buka semua untuk si ini ya, si siapa ya, ini layar depannya, layar dalamnya maksudnya, layar dalamnya juga udah kebuka ya teman saya ya. Jadi nanti ini udah tinggal diangkat aja, tapi kita harus lepasin dulu soket si fleksibelnya. Jadi nanti lepasin ini, bongkar dulu semua baru kita lepasin. Dan perhatian juga ya teman-teman ya, karena ini baru pertama kali. Jadi jangan ditiru di rumah sendiri ya, lebih baik ke ahlinya. Jangan seperti saya, karena saya mau bikin vlog ini ya, dan saya mau berusaha untuk bongkar sendiri, mau tahu gimana caranya ya. Jadi ini memang kalian harus banyak yang dikorbankan. Kalau ini kenapa-napa, ini resiko sendiri ya teman-teman ya. Dan kalau bisa ke tenaga profesional ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Jangan lupa tolong di like dan di subscribe video saya ya teman-teman ya. Oke. Ini kita mau coba buka di sininya. Congkel ya. Ini plastiknya ya. Nah, yang ini ya, kita mulai, kita congkelin dulu NFC-nya. Oke. Ini. Oke, ini udah berhasil kita angkat ya NFC-nya. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Ya, untuk belakangnya. Ini udah lem-lemnya, jadi dia kuat banget, strong. Oke,
Next kita lihat ininya, kita angkat. Nah, ini juga ya. Nah, ini juga nih. Ini sudah angkat ini. Nah, ini tinggal angkat yang ini ya. Oke, ini copot ya. Terus ini congkel. Nah, iya teman-teman ya, kayak ya. Congkel dulu taruh sini. Dan ini ada lagi. Satu. Banyak ya. Ini ya satu set nih ya, tuh ya, buka kayak gini, teman-teman bisa lihat ya. Ini ya. Oke, ini saya hati-hati sekali ya teman-teman ya, karena saya belum pernah buka, jadi agak pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini yang saya lihat aja soket-soketnya dilepasin dulu. Nah, jadi ini ya soketnya, kabel fleksibel ini. Soketnya di sini sama di sini ya. Ya. Ini satu udah. Nah ini yang mesti diganti ya teman-teman ya, tuh diselipinnya di bawah sini tuh ya kan, jadi semuanya mesti diangkat. Ini jangan sampai salah nyongkel ya, resiko nih kalau bisa nyongkel, sangat berbahaya. Oke, fleksibelnya banyak ya teman-teman ya. Nah ini diselip-selipin nih ya, jadi kita mesti lepasin dulu nih nanti. Oke, ini banyak sekali part-part sih. Nah ini belum dicopotin, harus dicopotin dulu. Masih ada lagi baut-bautnya ya, jadi kita harus keluarin semua baut-bautnya, kita lepas-lepasin semua. Ini ada 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 di sini. Jadi kita harus lepaskan semua.
Ini dia robotnya sekecil ini. Oke, nggak kelihatan nih. Nah, robotnya sekecil ini. Satu di sini. Mental. Bahaya nih kalau mental. Ada yang gampang dibuka, ada yang susah ya teman-teman ya buatnya ya. Jadi mesti hati-hati banget nih, karena ada yang bisa slap. Ini slap nih, nggak bisa. Si ganti. Ini juga nggak bisa. Ini masih bisa ya. Dah. Oke. Ini selanjutnya mana lagi nih yang harus kita buka ya? Kali ini. Ini sepatu nggak gitu banyak ya. Kita buka di bagian bawahnya. Ini ya, ini. Nah, ini kita buka. Ini untuk chargernya ya, modul chargernya Type C kayak gini ya. Ini ya kecil-kecil tuh bagian bawahnya. Ini kita taruh dulu di bagian yang aman. Dan selanjutnya kita mau buka yang ini nih temen-temen ya. Ini kita mesti lihat dulu. Nah, ini kita tinggal angkat ini aja. Oke, berhasil angkat ya temen-temen ya. Oke, kita lihat ya. Oke. Ini bagian bawahnya. Ini ada stikernya, kenapa buka? Ini ya. Oke. Ini bagian kameranya nih, harus tutupin. Oke. Taruh dulu di sini. Taruh bagian yang aman. Oke. Nah, ini udah. Tinggal bagian ini ya. Nah, mau putar dulu, kita lihat dulu. Ini baterainya belakangan. Jadi ini nih yang mesti kita buka nih ya. Ini nyambung ke si apa LCD bagian dalamnya. Ya, kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang kita copotin baterainya teman-teman ya. Ini udah pakai cairan ini ya teman-teman, lihat ya. Jadi tunggu dulu biar dia meresap, baru kita pelan-pelan ya kita congkel. Nah, oh ya, kalau nggak pakai cairan itu tidak akan bisa ya teman-teman ya. Tuh, pakai alkohol, tuh lemnya tuh langsung lo lantak. Baterai kayak gini ya, basah tuh ya, baterai kayak gini. Ada barcode-nya, jadi dicongkel dikit jadi rusak kayak gini ya. Soketnya kayak gini ya baterainya ya, Samsung. Ini Lion, terus ini berapa nih, part 2, udah tulisannya part 2.
Ya, kayak gini ya. Oke, supaya nggak lama. Nah, jadi yang bagian ini udah beres ya temen ya. Nanti kita mau ganti yang ini dengan fleksibelnya nih ya, yang rusak nih. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mau bongkar layar dalamnya. Oke, nah sekarang yang ini ya temen ya. Kita mau bongkar. Ini ada baut-baut lagi apa enggak ya? Harusnya nggak ada baut-baut lagi. Aman sih, udah nggak ada baut ya. Harusnya sih udah bersih. Dia benar-benar presisi sekali ya teman-teman ini. Nah, harus pelan-pelan. Nah, oke. Nah, kayak gini ya temen ya. Tuh. Ini yang berikut ya, kita bongkar ya. Tuh ya, bagian dalamnya. Oke, ini kita taruh dulu sebelah sini. Dan ini kita lepas-lepasin lagi seperti biasa ya. Tuh konektornya. Oke, kita lepas-lepasin. Ini juga ada konektornya lagi. Kita lepasin dulu. Oke. Ini udah 1, 2. Ini juga ada ya. Oke, kita lepasin dulu. Ya. Nah, oke. Udah lepas, baru kita copotin ya. Yang selanjutnya. Ini kalau pertama kali kayak saya agak serem ya temen-temen ya. Agak mengerikan. Karena parts-partsnya ini sangat-sangat kompleks ya. Dan butuh pengalaman nih harusnya. Bukan itu congkel. Ini karena banyak part-part yang penting ya. Ini kita harus pelan-pelan. Nah, selanjutnya kita lepasin yang ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia. Ya. Oke, kita sejajarin lagi di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini nih. Soketnya lagi nih. Jadi ini mesti dilepasin dulu. Nah, oke. Jadi ini baru bisa dilepasin ya. Ini mesti hati-hati sekali. Ini sangat fragile. Ini komponen-komponen penting ini ya. Jadi kita harus perhatian baik-baik. Nah, ini bagian yang mesti hati-hati nih ya teman-teman ya. Ini jadi ini ada mesti kita congkel di sini ya. Tunggu. Kita mesti perhatikan. Oke, nanti kita lepasin dulu ininya. Ini soketnya 1, aduh. Ini 2 dan ini 3 ya. Sekali ini. Nah, oke. Baru bisa keangkat ya teman-teman ya. Oke.
agak susah angkatnya ya, karena kehalang sama ini ya, sama soket-soket ini mesti disingkirkan dulu. Oke. Nah, kalau terbiasa sih udah tahu ya celah-celahnya ya teman-teman, karena masanya kan kita belum terbiasa. Oke. Nah tuh ya, kayak gini ya. Jadi dalam satu batang tipis ini ada banyak soketnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayangin tuh teman-teman, hebat ya Samsung itu ya, tuh keren banget tuh di sini. Oke, ini tempat SIM card ya. Oke, kita taruh sini dulu. Oke, ini udah kurang lebih udah mulai banyak ya yang udah kosong ya. Jadi kita mau pakai ini dulu, mau lepasin baterainya ya teman-teman ya. Jadi di sebelah sini kita pakaiin cairan supaya dia kelepas untuk lemnya. Oke, diamin dulu nanti biar gampang dibukanya. Jadi kalau udah pakai ini aman ya teman-teman ya, tuh ya. Nah, tinggal kita copotin baterai aja. Nah, kan teman-teman bisa lihat ya, itu ada cairannya untuk lepasin baterainya ya, bisa lihat. Oke, ini kita pakai ini dulu pinggir-pinggirannya. Biar dia bisa kebuka ya. Ini mohon maaf ya temen ya, kalau misalnya saya agak kikuk ya di videonya, karena ini ada pertama kali saya bukannya profesional ya temen ya. Jadi saya ulangin lagi, saya adalah amatir yang baru pertama kali bongkar handphone ini ya temen ya. Jadi kalau ada kekurangan sana sini harap dimaklumi, karena banyak kekurangannya ya temen ya. Oke. Dan agak lama, pasti agak lama ya mau bongkar gini, karena partikel kecil-kecil ini agak sulit ya. Dan saya mesti sangat-sangat ekstra hati-hati ya temen ya, nah ini berbahaya bagi orang yang baru bisa ya. Nah, dia baru bisa ngangkat ya temen ya. Kalau nggak pakai glue breaker agak sulit. Yang dipaksakan, slow aja. Lebih baik pelan-pelan, yang penting aman. Lebih mudah ya kalau pakai pelepas pengencer double tip. Jadi pelemah double tip itu sangat berguna sekali ya, karena ini sangat kuat. Jadi memang tidak sembarangan ya. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Tuh. Jadi dia double tipnya langsung rontok. Kayak gini ya, langsung rontok. Kuat sekali dia lemnya. Oke.
Jadi ini untuk baterainya temen ya, mesti pelan-pelan kalau nggak nanti rusak ya baterainya ya. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kalau untuk yang teman-teman masih awam kayak saya, sih pakai cairan kayak gitu nggak apa-apa ya, nggak kena kemana kan, kena di sini ya, jadi masih posisinya aman. Jadi asal jangan kena cairannya, jangan sampai alkoholnya itu kena ke bagian komponen ya, udah pasti ya rusak lah ya. Oke. Nah, sekarang udah ya temen-temen ya. Kita mau lepasin si ini nih, layar utamanya nih. Ini ada satu di sini. Ini satu di sini nih soketnya. Satu lagi di sini nih. Nah, di sini ya. Kita lepasin dulu nih. Jadi dia dua nih ya. Ini dengan yang ini nih. Oke, ini saya juga udah buka ya untuk layarnya. Jadi tinggal kita pelan-pelan kita selipin lagi. Nah, ini ya. Kita selipin. Kita selipin lagi. Nah, jadi dia posisinya dari sini dengan di sana ya. Ini padahal kemarin udah copot nih mas saya, cuma karena ini aja masih ada glunya lagi nih, jadi nempel lagi dia. Jadi lebih baik dipakein lagi ininya ya, untuk penghilang ini apa ya, perekatnya, jadi biar aman. Kalau nggak nanti berbahaya, karena masih ada sisa-sisa ini ya, sisa-sisa apa, lemnya. Jadi memang agak ini keras dan mesti hati-hati sekali ya. Dan ini yang kemarin versinya agak lama karena ini masanya di sini. Jadi padahal ini kemarin saya udah kelepas sekali nih. Jadi mesti pakai glue breaker lagi. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, yang penting selamat ya. Oh, masih ada sisa-sisa lemnya gitu, ya kan? Oh ya, sisa-sisa lemnya. Si lem membandel. Kalau dipaksain juga berbahaya teman. Jadi lebih baik pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Jadi satu bagian dulu ya teman-teman ya, sebelah sini nanti baru sebelah sini ya, jangan buru-buru ya. Ini aja lemnya udah mengeras lagi nih. Seperti ini ya memang kendalanya. Kalau dia udah bisa masuk dalam udah aman ya. Coba dari atas lagi. Nah, udah ya. Ini udah berhasil buka sebelahnya.
Oke, kita bersihkan dulu. Ini kabel konektornya dikeluarin dulu ya teman-teman ya. Nah, biar aman. Oke, sekarang tinggal sebelahnya. Nah, lakukan hal yang sama ya teman-teman ya. Yang sebelahnya juga sama kayak gini. Karena ini pasti udah mengeras lagi nih. Ini aja udah mau habis. Oke, kita selipin ya teman-teman ya. Tuh di sini. Nah, ini berasa nih keras lemnya. Ya, pelan-pelan aja ya, nggak usah cepet-cepet ya, karena percuma juga cepet-cepet, mau kemana juga. Yang penting aman dan layarnya masih bisa kita pakai ya. Kalau enggak nasib ya teman-teman ya, mesti ganti yang baru layarnya. Oke, nah ini udah mulai goyah. Oke, nah ini bisa kita copotin layarnya. Oke, nah ini dia. Ini kita lepasin dulu. Oke, pelan-pelan ya. Oke, oh berhasil ya teman-teman ya. Jadi ada konektornya ada 3. Nah ini mesti dibersihin dulu nih nanti nih. Ini mesti dibersihin dulu ya teman-teman lemnya tuh. Tuh lemnya tuh luar biasa tuh banyaknya tuh. Ya. Jadi ini mesti dibersihin lemnya. Ya. Kita mesti cari cara untuk ngebersihin lemnya. Jadi konektornya 1, 2 dan 3 ya. Ya. Oke. Oke, seperti inilah ya penampakannya ya. Penampakan untuk layarnya. Ini mudah-mudahan tidak jadi kenapa-napa ya dengan layarnya. Yang bagian sininya nih kayak agak bermasalah nih, ngangkat. Tahu masih bisa dipakai lagi apa enggak nih? Ya, di sini nih. Sini ya sama di sini ngangkat nih. Apakah itu petanda buruk atau apa ya? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Jangan sampai terjadi apa-apa. Oke, ini kita taruh dulu ya temen-temen ya. Jadi inilah layar bagian dalam Fold 4 ya. Ini dia bagian layar dalamnya. Ya. Ini karena saya pakai anti gores ya temen-temen ya. Jadi ini ngangkat, ada bubble-nya. Oke. Dan inilah yang mau kita ganti. Si biang keroknya ya. Ini ya. 1, 2. Oke. Ini dia penggantinya. Ini ya. Ini di sini LM-nya ya. Ini masukin ke sini nanti ya. Dan ini yang kecilnya di sini. Oke. Ya, kayak gini ya. Oke. Semoga lancar ya teman-teman ya. Nanti baru kita rapin, baru kita bersihin kalau udah kita ganti. Dan ini untuk lemnya tuh ya, kotornya banyak banget. Kotoran itu ya. Ini apanya, kopernya nih ya. Mesti bersihin ya. Tuh, lem-lemnya banyak ya teman-teman ya. Luar biasa loh ini lemnya. Kita bersihin dulu. Karena banyak lemnya nih. Ya. Lem-lemnya semua. Kuat loh lemnya. Lem-lem ini juga yang bikin jadi kotor ya. Ya semua tuh ya. Kayak gini ya penampakannya. Ya. Oke, kayak gini.
Oke, kita bersihin dulu ya teman-teman ya. Nah, ini kita udah bersihin ya teman-teman ya. Jadi ini kita udah buka ya untuk perekatnya tuh ya. Kita angkatin dulu yang hitam-hitamnya. Udah 2 ya, kita angkat. Nah, kita fokus ke sini sama ke sini ya teman-teman ya. Jadi yang kita mau bongkar itu adalah yang di sini 2 nih. Ini kita bongkar ini 2, terus sama yang di sini nih kita bongkar nih. Kalau ini kan hinge-nya jangan ya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4 ini kita mau bongkar nih. Nanti baru kita selipin. Baru kita buka yang lamanya, kita ganti sama yang baru ya. Oke, itu aja. Langsung aja kita bongkar ya teman-teman ya. Jadi baut-bautnya ini mesti diingetin ya. Nah, ini kita udah buka baut-bautnya ya teman-teman ya. Udah dibersihin juga, udah rapi. Nah, tinggal kita mau buka engselnya nih. Ini engselnya kita mau masukin untuk kabel fleksibelnya ya teman-teman ya. Yang ini satu, ya, ini satu, dan yang ini satu lagi ya. Ini dia kabel fleksibelnya yang bermasalah. Oke, mudah-mudahan lancar dan aman ya. Kita coba. Nah, ini tinggal dibuka aja nih. Jadi biar kita bisa tahu ya. Ini tempat-tempat untuk fleksibelnya. Dia ada ini ya nih. Ada double, ada lapisnya lagi. Jadi mesti dibuka juga nih. Ini jadi mesti dibuka. Jadi ini menempel ya. Mesti pelan-pelan bukanya supaya bisa dipakai lagi. Mudah-mudahan ya. Pelan-pelan aja bukanya. Ini engselnya juga kita angkat. Nah, kayak gini ya, putus. Jadi ini engsel pertamanya di sini, dan ini engsel keduanya. Ini juga ada double tape lagi ya. Ini mesti diangkat juga nih. Apakah ini bautnya mesti dibuka juga ya, baut hitamnya ya. Ini nih baut hitamnya mesti buka juga nih, 2 nih. 1, 2, 3, 4 mesti buka juga. Ini soalnya nggak bisa dibuka. Tuh. Mesti dibuka juga ya teman-teman ya, baut hitamnya. Saya pikir warna putih aja tadi. Ini supaya nggak lupa bautnya taruh di sini. Ini hitamnya. Dua. Ini bisa buka enggak? Oh. Ini ya. Ini harus begini.
Rapat sekali. Nah, kita buka ya teman-teman ya. Yang baut-bautnya udah semua ya. Kita buka dulu. Oke, ini dia. Satu di sini. Ini yang sisi sebelah bawahnya ya. Supaya nggak ketukar ya, kita posisi biar sama. Ini. Dan ini satu lagi. Nah, dah kelihatan ya untuk fleksibelnya nih. Itu ya. Yang mau diganti ini sama ini ya. Nah, nanti tinggal dikeluarin aja nih. Oh. Ini tinggal dikeluarin ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Udah dibuka ya. Untuk segelnya semua. Nah, tinggal kita ikutin aja nih. Kita mau pasang yang ini dulu. Kita buka dulu pertama untuk si ini ya, segelnya ya. Jadi ini kan ada biru-biru ini teman-teman ya. Kita buka dulu lemnya. Nah, hati-hati aja bukanya. Ini untuk kedudukannya nanti. Jadi lemnya harus merekat. Nah, udah kayak gitu kita harus perhatiin nih. U sama F dan U sama M ya. Jadi gimana caranya, kita harus lihat lah. Jadi posisinya itu gimana dia di ini kan diposisikan di sini kan U sama M ya. U sama M-nya berarti sini. Berarti U sama M-nya itu harus masuknya di sini ya. Nah, U sama M itu berarti harus nongolnya ke sini ya teman-teman ya. Berarti gini ya posisinya. Nah, berarti gini. Oke. Nah, ini kita angkat dulu ya. Ini kita angkat dulu, susah soalnya sambil kameranya. Nah, ini oke. Ini supaya nggak lupa ya, tetap kayak beginian ya. Oh, nanti lupa. Nah, udah dikeluarin. Oke, jangan lupa dibersihin dulu ya. Bersihin dulu. Oke, nah kita masukin sekarang si U sama M ya. U sama M di sini. Oke. Dan satu lagi. Hati-hati ya, karena ini tipis dan fragile. Maka ini sering rusak ya fleksibelnya temen ya, karena kan sering ditekuk-tekuk ya. Jadi ini agak dimundurin dulu supaya nekuknya gampang nih, kalau nggak masuk. Nah, udah masuk. Oke, udah masuk, tinggal kita tarik aja nih. Oke. Oke, nah di sini ya. Jadi kan gini. Nah, bersama M di sini ya. Oke. Sama M. Oke. Sama M. Jadi kalau posisinya itu kita lihat di sini, posisinya harus sama nih. Nah, ya.
X lagi sama M. Oke, kayak gini ya. Kita posin dulu, kita rangkai dulu. Nah, yang pertama udah berhasil saya pasang ya temen ya. Jadi posisinya agak ditekuk dikit kayak gini ya. Jadi biar yang ada garis-garis ini masuk ke dalamnya nih ya. Terus jangan lupa direkatkan dulu. Terus nanti baru dibautin satu persatu ya temen-temen ya. Nah, kayak gini ya. Jadi biar nekennya bagus dia. Megangnya bener ya. Nanti baru ganti fleksibel yang satunya lagi. Nah, kayak gini kita bautin dulu. Posisi yang bener ya. Jangan sampai melenceng, sesuai dengan masuk ke bagiannya masing-masing ya. Sampai dia bunyi klep ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini dia belum, soalnya ada double tip agak susah. Yang penting masuk ke bolongan ini ya temen ya. Oh, ini belum masuk nih lemnya. Ini yang hijau-hijaunya mesti merekat ya. Ini karena bekas dibuka jadi begini deh. Nah. Oke, nah ini udah masuk, tinggal kita baut ya temen ya. Kita bautin. Bautnya susah nempel semua. Buatin satu di sini dulu, ini baru yang lain. Yang penting dia kuat dulu memegang ya. Nah, satu daman, tinggal satu lagi. Nanti kita pasang. Oke, kita masukin di sini. Oke. Nah, ini hitamnya kita pasang juga ya. Harus ini tadi buat yang hitam nggak usah sih ini. Nggak usah dibuka. Karena bukan nggak pengaruh ke si hinge ya. Cuma udah lanjut kita buka ya, udahlah kita pasang lagi. Harus. Nah, oke ya teman-teman ya, tahapan pertama udah beres ya. Kita udah berhasil melewati pemasangan yang tahapan pertama ini. Tinggal kita ganti yang tahapan keduanya nih. Ya, jadi ini posisinya kalau yang ini mah lebih gampang kali ya. Ini kan LM ya, udah pasti di sini lah ya. Udah pasti masuk ya LFS. Udah pasti di sini lah. Nempel nih. Nah, jadi masukin ke sini ya. Jadi langsung masuk aja. Jadi tinggal kita bongkar aja yang lamanya. Oke. Ini tinggal kita copotin dulu yang ini ya. Yang lamanya. Oke. Nah, ini kan tadi kan masukinnya di sini ya. Ini udah pasti LFS lah. Ini posisi kita lihat kayak gini. Kita copotin di bawah. Oke, nah kayak gini ya. Tuh. Dibersihin dulu ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Karena banyak kotoran atau ini jadi susah masuk nanti. Oke, sekarang kita masukin ya. Ini jangan lupa juga dibuka juga ya untuk lem-lemnya. Kalau pegang benda-benda kecil gini kayak agak gimana gitu ya, kayak grogi gitu pegangnya. Apalagi yang tipis-tipis kayak gini, kayak agak takut-takut. Ini udah kita ganti, kita taruh sini ya. Oke. Nah, ini jangan lupa dibuka dulu stiker-stikernya ya, supaya lemnya nanti bisa menempel dengan sempurna.
kita mesti lihat dulu. Nih, jangan lupa dilepas 1, 2, 3. Nah ini ya teman-teman ya, yang keduanya saya udah masukin, udah tinggal dipasang untuk engselnya ya, penutupnya. Ini tampak depannya ya, tuh ya. Ini udah di sini, nanti tinggal dibaut, disangkutin aja ya. Oke, udah sempurna, tinggal kita pasangin aja engselnya. Posisinya mesti agak ketekuk gini ya teman-teman ya, supaya yang garis-garisnya ini dia bisa masuk dengan bagus nih, supaya nggak ketekuk ya nanti ya. Kalau ketekuk nanti susah lagi, akan rusak lagi nanti. Oke, kita pasang engselnya dulu ya. Nah seperti ini ya temen ya, fleksibelnya udah dipasang baut, engselnya udah pasangin baut, semua udah rapi. Tinggal kita ini kamera ini mesti di ini tempel. Tinggal kita mau rapi-rapiin debunya ya, terus sama sisa-sisa lemnya. Nanti tinggal kita sangkutin lagi satu persatu, kita masukin, kita rakit lagi semuanya. Mudah-mudahan aman, lancar, tidak ada masalah apa-apa. Oke. Seperti ini ya temen ya, tuh ya. Tampak ini ya. Ini fleksibel yang baru ya. Ini fleksibel yang baru semua. Nanti tinggal kita lihat lagi selanjutnya kayak gimana. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Amin. Nah, oke ya teman-teman ya. Kita masukin dulu. Selanjutnya adalah baterainya ya teman-teman ya. Jadi ini kita masukin baterainya. Nah, ini kita udah pasangin lemnya lagi ya. Kita pasang yang benar, kuat. Terus udah gitu. Aduh, ini satu lagi baterainya kita masukin ya. Jangan sampai ada kotoran atau apa ya, biar yang bersih. Oke. Jangan sampai ada yang mengganggu pokoknya. Tempel yang benar supaya mantep ya, supaya nggak ada kerusakan, tidak ada goyang-goyang atau apapun juga. Oke. Nah seperti ini ya teman-teman ya, layarnya kita mau pasang lagi. Ini fleksibelnya udah masuk semua ya, udah kita tempelkan layarnya dengan lem ya. Mudah-mudahan bisa berfungsi. Ini tekuknya tidak ada masalah ya. Oke. Nah, oke ya. Nah seperti ini ya. Ini layarnya aja ngangkat nih, anti goresnya maksudnya, bukannya layarnya. Anti goresnya nanti tinggal dibuka aja, tinggal ganti yang baru. Kita lihat dulu berfungsi apa enggak ya. Jadi ini kita udah lem dalamnya, udah harusnya udah nempel ya. Oke. Nah tinggal kita masukin. Sekarang kita masukin ini ya, motherboardnya ya. Oke, kita masukin satu persatu. Kita nanti tes dulu ya, berfungsi apa tidak. Oke. Ini belum masuk nih, kameranya masih belum masuk. Ini kamera, jadi kita harus benar-benar presisi masuknya ya. Oke, ini udah masuk. Nah ini kita coba masukin yang ini ya temen-temen ya. Coba masukin yang satunya. Oke. Ini harusnya kesini ya, ini untuk SIM card ini. Bagiannya tipis-tipis, jadi harus ekstra hati-hati ya. Nah ini fleksibel semua, baterainya pakai fleksibel, jadi jangan sampai ketekuk. Fleksibelnya tipis-tipis.
Nah ini udah ya, tinggal kita tekan ya, kita gabung-gabungkan soketnya, kita supaya yang presisi ya temen ya, jangan sampai salah, yang benar. Oh ini ya, belum benar. Baterainya ketekan apa gimana ini, harus kita lihat dulu. Kayaknya harus ini ya, harus kita lihat, perhatiin baik-baik. Nah jadi ini ya, harus baterainya harus di atas ya, kabel fleksibelnya ini harus kita buka lagi. Nah inilah yang berbahaya nih, kameranya nih berbahaya sama SIM cardnya. Nah ini kita slip ini gini ya, nah harusnya gini ya, benar-benar. Jadi jangan ketekan ya, fleksibel baterainya ya. Nah ini kita pelan-pelan kita adjust. Sekarang fleksibel itu ya yang ketutup, karena banyak sekali fleksibelnya. Satu masuk, satu lagi ngumpet fleksibelnya. Jadi harus pakai pinset ya teman-teman ya. Nah, baru aman kalau udah masuk kayak gitu. Nah, oke. Ini SIM cardnya udah oke. Ini udah oke, kedudukannya udah oke. Nah tinggal kita masukin, tekan-tekan semua ya. Oke, ini tinggal kita tekan. Nah ini kita tekan ya. Oke, sampai bunyi tek. Nah, ini harus presisi ya, kalau nggak nanti ada yang kagak presisi ya kagak nyala. Ini fleksibel baru-baru ini masih agak kaku-kaku nih, dia harus ini. Terus tekan yang benar, fleksibel baru ya. Oke, kayak gini ya. Nah seperti ini ya teman ya. Sekarang kita pasang untuk charger Type C nya, kita pasang di sini ya. Oke, udah presisi ya. Nah jangan lupa pasang ini ya, untuk ke fleksibelnya ya, fleksibelnya di sini. Ini kita mesti cabut dulu ya, fleksibelnya biar bisa masuk dulu. Cuma nanti susah. Ini memang rumit sih ya temen ya, kalau bisa harus profesional ya. Kalau kayak saya keteter ini, karena susah, belum ada pengaman ya.
fleksibelnya aja kita pasangin di sini dulu ke USB nya, USB Type C nya. Sambil diangkat kok nggak susah nih, tekannya susah, jari segede-gede, mesti yang terbiasa ini, kalau nggak terbiasa susah ya. Udah sampai bunyi tek ya. Ya, di make sure dulu benar-benar udah terpasang ya dengan baik. Belum. Oke. Ya, udah terpasang ya. Nah, udah. Oke, ini baru udah. Jadi kancingnya ada yang belum kiri kanannya, mesti make sure benar-benar sampai bunyi. Udah kenceng. Oke, ini udah kenceng semua. Oke, nah begini ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita mau pasang yang bagian bawahnya ya. Kita mau pasang dulu, kita mau buat bautin dulu sih sini. Kita mau buat bautin dulu ya. Nah, ini kita lupa ya pasang ini ya, kita pasang dulu ya. Kita pasang di sini di supnya. Oke, sampai ada berasa ketek ya. Oke. Harus hati-hati ya, karena ini nah kayak gini ya teman-teman. Oke. Ini nanti tinggal kita buat bautin ya, karena belum dibuat bautin ya, harus dibuat semua. Oke, kita bautin dulu ya. Nah, ini kita buat bautin ya teman-teman ya. Kita udah pasang semua klipnya. Kita buat bautin kecil-kecil, jadi harus hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai hilang. Jadi taruh di wadah seperti ini ya, jadi ya nggak khawatir akan jatuh. Kalau udah jatuh cari satu gini susah teman-teman, lama carinya. Jadi benar-benar pelan-pelan aja, make sure, lebih baik aman dan tidak ada masalah apa-apa ya. Dan dilihatin lagi, diperhatikan baik-baik apakah sudah dibautin semua. Karena kan kita kan suka lupa ya kalau benar-benar kecil gini. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Buat imut-imut ini soalnya. Oke, salah nih. Ini buatnya kepalanya lebar. Ada yang kecil-kecil. Karena ada yang kepalanya lebar, ada 1-2 pieces ya. Jadi kita harus benar-benar diperhatikan. Ini botnya udah pendek, terus udah gitu apa, kecil-kecil, jadi suka annoying ya. Jadi mesti ada magnetnya, kalau nggak ada magnetnya susah. Pelan-pelan aja teman-teman, nggak usah buru-buru handphone nih. Jadi benar-benar dipikirkan baik-baik sekali nih desainnya. Jadi
memang super Samsung Galaxy Fold. Nah, ini kita lihat dulu. Nih teman-teman ya, apakah sudah semua? Ini udah. Ini udah. Semua udah ya. Oke, oh ini satu belum nih. Ya. Ini satu belum, dan ini juga satu nih kayak yang lebar nih. Karena beda. Jadi kita benar-benar harus perhatikan baik-baik. Nah, tadi ada yang kepala lebar, ini bukan ya? Iya nih kayaknya. Nah, kita harus cari baut yang kepalanya lebar ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke. Ya teman-teman ya. Yang berbeda sendiri nih. Nah, ini dia. Tuh ya, yang ini, yang kepalanya lebar. Oke. Ini soalnya kelihatan dia beda. Oke, nah tancapin di sini. Oke, make sure. Oke. Nah, ini colokan untuk LCD depannya ya, nanti ya. Kita beresin yang sebelah sini dulu ya. Yang ini kan belum nih. Ini belum beres. Nah, kurang lebih yang sebelah kanan seperti ini ya, teman-teman ya. Udah oke, nanti baru pas terakhir baru kita kenceng-kencengin lagi pelan-pelan. Nanti kita make sure lagi. Oke. Nah, pelindung ini kita cabut dulu ya. Oke, saya pasangin selotip supaya nggak kesentuh-sentuh. Soalnya kalau kesentuh-sentuh nanti udah kotor kameranya, udah nggak bagus ya. Oke, sekarang kita bautin yang ini ya, bagian bawahnya ini ya. Presisi ya. Nah, kita bautin ya teman-teman, yang bagian chargernya bawahnya ya, jadi biar bisa rapi. Oke, ini udah, tinggal kita tutupin pakai ini ya. Oke, ini kita tutupin. Harus sampai bener klop ya. Kalau nggak klop berarti ada yang kagak rapat nih. Ini kagak rapat berarti. Yang ini kagak rapet, ada apakah? Berarti ada yang belum bener ya. Harus kita congkel dulu. Oke. Kita pakai di sini ya. Harus sebelah sini dulu kali. Nah, baru masuk di sini. Kalau nggak bisa ya, nggak presisi kalau nggak. Oke.
tinggal kita bautin ya. Yang ini ntar dulu ya, kita bautin dulu persatu. Kita bautin dulu satu persatu. Pelan-pelan tapi lama-lama selesai ya temen-temen. Nah selanjutnya ada di bagian atasnya ini, jangan lupa ya, ada untuk apa, kabel fleksibelnya jangan lupa dikaitkan. Yang penting udah kencang semua ya, udah kencang semua, udah oke. Ini karena fleksibel baru nih ya, jadi harus benar-benar di make sure ya, yang rapet gitu. Jadi harus betul-betul presisi. Presisi ya, jangan lupa ditekan ini. Nah ini kita mau coba ya temen-temen nih, mudah-mudahan nyala ya. Kita coba tes nyalanya. Ini layarnya ya, kalau nyala baru kita pasang ya lemnya. Tuh, oke, kita coba tes dulu. Kita coba tes untuk pasang layar displaynya ke ini ya, kemana soketnya. Connect ya, kita mau coba tes nyala. Mudah-mudahan bisa nyala ya temen-temen ya, mudah-mudahan berhasil. Samsung depannya nyala ya. Ini ya kena LCD ya temen-temen ya, kena ya layarnya ya. Sorry, ada kena biru gini ya, sayang sekali ya, LCD nya kena ini ya. Jadi ya begini ya, kalau resiko kita ganti sendiri. Kita lihat ini berfungsi, ini layar depannya berfungsi ya. Sayang sekali ya, semua connect ya, wifi nya connect, terus sim card nya connect ya, cuma dalamnya aja nih layarnya, sayang sekali. Dalamnya rusak. Wifi connect ya semua ya, wifi connect, sim card nya connect semua. Sayang layar dalamnya yang ada garis hijau ini. Apakah ini fleksibelnya atau apa ya? Oke,
Gitu aja video dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa kalian perbaiki sendiri, atau kalau tidak bisa ya harus ke yang profesional ya temen ya. Jangan coba-coba ya. Karena ini sangat riskan ya handphonenya. Oke, jangan lupa tolong di like dan di subscribe video saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.